Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menjalani kehidupan tiap hari bersama hikmat-Nya sebagai tuntunan hari ini dengan tema kewaspadaan. Firman Tuhan diambil dari Amsal 4 ayat 23 yang berbunyi demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, hati adalah sumber keinginan dan keputusan. Orang pada umumnya beranggapan bahwa kepala dan otaklah pusat dan pengatur kegiatan manusia. Karena itu sistem pendidikan yang lama sangat menekankan nilai kecerdasan seseorang atau IQ. Seseorang dikatakan akan mempunyai masa depan yang cerah jika nilai studinya dan IQ-nya tinggi. Nyatanya, dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang sekolah di sekolah ternama, mendapatkan hasil cum laude pada waktu kuliah, tidak menjamin seseorang sukses dalam pekerjaannya. Dan yang lain, ketika sukses dalam studi dan karirnya, belum tentu sukses dalam membina rumah tangganya. Karena itu, belakangan barulah mulai dikembangkan pentingnya EI atau kecerdasan emosional dan SI atau kecerdasan spiritual. Secara singkat, kecerdasan emosional adalah kemampuan kita buat meningkatkan kesadaran diri, mengontrol emosi diri sendiri, orang sekitar, dan kelompok. Seseorang yang mempunyai kecerdasan emosional nampak dalam cara dia berempati kepada orang lain, dan juga orang-orang ini mempunyai motivasi dalam menjalani kehidupan. Sedangkan kecerdasan spiritual memungkinkan seseorang untuk mengenali dan mengelola nilai-nilai dan kualitas kehidupan spiritual. Ketika Alkitab atau penulis Amsal ini mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, hati dilihat sebagai berisi seluruh pikiran, perasaan, dan kehendak seseorang. Pertama, hati adalah pusat intelek. Orang sadar atau insaf akan sesuatu di dalam hati mereka. Ketika orang tahu apa yang dilakukan ternyata benar atau salah, ini menyangkut kesadaran. Ketika orang belajar memahami kebenaran firman Tuhan, otak bekerja. Tetapi menyimpan firman Tuhan itu dilakukan di dalam hati. Yang kedua, hati adalah pusat perasaan. Alkitab berbicara tentang hati yang gembira. Seperti akhir-akhir ini kita dengar atau katakan untuk saling menyemangati, yaitu hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kita mengatakan hati yang berduka karena seseorang merasakan kesedihan. Kita mengatakan hati yang mengasihi karena belas kasihan seseorang kepada orang-orang di sekitarnya. Dia adalah orang yang perasaannya tersentuh dengan belas kasihan. Ketiga, hati adalah pusat kehendak manusia. Kita membaca dalam Alkitab mengenai hati yang keras yang menolak untuk melakukan perintah Allah di dalam Keluaran 4 ayat 21. Hati yang tunduk kepada Allah, hati yang berniat melakukan sesuatu. Ketika seseorang punya perasaan belas kasihan, bisa saja itu hanya sebuah perasaan kasih. Tetapi syukurlah, hati juga menyangkut keputusan untuk melakukan sesuatu. Ketika hati memutuskan untuk mewujudkan kasih, itulah akan terwujud dalam tindakan. Hati yang menjadi pusat kehendak manusia inilah juga yang dengan setia mencari Tuhan. Kehendak untuk dekat dengan Tuhan, kehendak untuk membaca Alkitab, dan kehendak untuk mentaati firman Allah, serta kehendak untuk melayani Dia. Alkitab mengatakan bahwa hatilah pusat kehidupan, yaitu hati yang insaf akan Allah dan mengenal jalan-jalannya, merasakan kasih-Nya, serta meliputi suatu keputusan teguh untuk tetap mengabdi kepadanya, mencari dahulu kerajaan-Nya dan kebenarannya. Hati seperti itulah yang harus dijaga dengan segala kewaspadaan. Ibarat kita yang berjalan di semak-semak sambil memperhatikan jangan sampai kita terkena duri tanaman atau lintah, maupun jangan-jangan kita bertemu ular. Kita tidak akan berjalan secara sembarangan, tetapi tetap waspada supaya kita sampai ke tempat tujuan tanpa mengalami celaka. Jikalau kita menemukan bahwa dahaga dan lapar akan Allah dan kerajaannya sedang menurun, kita harus menilai kembali prioritas kita dengan jujur mengakui kesuaman kita,
dan dengan sungguh-sungguh berdoa memohon kerinduan baru akan Allah dan perkenanannya. Lalai dalam menjaga hati kita akan mengakibatkan kita menyimpang dari jalan yang aman dan terjebak dalam jerat kebinasaan. Menjaga hati kita melebihi segala sesuatu, menghasilkan hidup yang mantap pada jalan yang rata karena perkenan dan kasih karunia-Nya. Amsal 4 ayat 25-27 berbunyi demikian. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Percayalah, dari situlah terpancar kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ampuni kami. Kalau seringkali kehidupan kami tidak bersinar, orang tidak diberkati dengan kehadiran kami. Malahan sebaliknya, hidup kami menjadi beban dan batu sandungan bagi orang lain. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, supaya kami menjaga hati kami, bukan dengan hati-hati saja, tetapi dengan segala kewaspadaan. Dan kiranya firman-Mu itu boleh nyata dalam hidup kami, yaitu hidup kami boleh hidup yang memancarkan kehidupan. Tuhan, juga dalam kecemasan, kekhawatiran yang kami hadapi, menghadapi virus yang ganas, kiranya kami tetap punya hati yang percaya kepada Tuhan yang menopang hidup kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang pasti memberikan jalan keluar atas situasi saat ini, yang memberi kesembuhan atas sakit penyakit, dan tetap memberi kehidupan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa kami dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.